Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menunjukkan cara membuat sebuah aplikasi yang sangat sederhana untuk pendataan kondisi masyarakat pasca COVID-19 menggunakan aplikasi Microsoft Access. Yang pertama, kita buat dulu database-nya menggunakan blank database. Kemudian kita isikan nama filenya. Kemudian klik create. Nah, setelah itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat sebuah tabel yang akan menampung data mengenai penduduk. Nah, ini telah ada tabel 1 yang terbuat secara otomatis ketika kita membuka blank database. Selanjutnya untuk menambahkan kolom pada tabel ini, bisa klik kanan pada nama tabel, kemudian klik Design View. Nah, yang pertama kita harus memberi nama tabelnya terlebih dahulu. Di sini saya ingin memberi nama dengan data penduduk. Nah, kemudian dapat dilihat pada kolom ini terdapat lambang kunci. Lambang kunci itu pada sebuah database disebut dengan primary key atau kunci primer. Primary key ini berfungsi sederhananya sebagai identitas dari suatu tabel. Nah, karena saya ingin membuat data penduduk, yang bersifat unik dari data penduduk adalah NIK. Maka saya akan memasukkan NIK. Kemudian untuk nama kolom seterusnya, saya akan membuat nama kolom berdasarkan data yang ada pada KTP. Berikut telah saya masukkan nama-nama kolom berdasarkan data yang ada pada KTP. Selanjutnya saya ingin menentukan tipe data masing-masing nama kolom. Untuk NIK saya menggunakan short text, dan juga nomor kakak sampai tempat lahir saya menggunakan short text. Kemudian untuk tanggal lahir saya menggunakan date or time. Nah, kemudian pada foto saya menggunakan OLE object. Kemudian saya save. Nah, untuk melihat tampilannya dalam bentuk tabel, kita bisa klik kanan kemudian klik Datasheet View. Seperti ini tampilan dari tabel database untuk menyimpan data penduduk. Nah, kemudian selanjutnya saya ingin membuat sebuah form yang pada form itu kita bisa memasukkan data atau mengubah data atau menghapus data dan lain sebagainya. Yang pertama kita klik create, kemudian klik more form karena saya ingin membuat tampilannya yang terbagi. Yang pertama untuk form, yang kedua data tabelnya. Kemudian klik split form. Maka secara gamblangnya tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, tetapi saya ingin mengubah tampilan yang di atasnya ini sesuai dengan yang saya inginkan. Caranya yaitu klik kanan, kemudian klik Design View, kemudian saya hapus. Saya klik Layout View, kemudian pada Design saya klik Add Existing Field, kemudian saya klik 2 kali pada field list ini. Kemudian untuk menambahkan fotonya akan saya tarik pada Design View. Nah, selanjutnya saya ingin mengedit tampilan form ini terlebih dahulu agar menjadi lebih rapi. Nah, untuk melihat tampilan form ini, kita bisa klik kanan pada nama table, kemudian klik Form View. Nah, seperti ini tampilan awal sebelum kita tambahkan apa-apa pada form ini. Kita bisa langsung memasukkan data pada form ini. Nah, tetapi sebelum memasukkan data, saya ingin membuat beberapa tombol dulu.
Untuk menambahkan tombol, klik design, kemudian yang ada controls ini, klik yang ini. Kemudian saya ingin membuat tombol untuk menyimpan data yang saya masukkan. Berarti menggunakan kategorinya record operation dan save record. Di sini kita bisa mempunyai dua pilihan, apakah ingin tombolnya memiliki icon gambar atau tulisan. Saya memakai tulisan. Untuk ini saya beri nama T1. Selanjutnya saya ingin membuat undo atau membatalkan. Saya juga menggunakan teks. Batal. Nah, kemudian saya juga ingin membuat untuk melihat record sebelumnya. Dengan kategorisnya record navigation, actionnya go to previous record. Nah, ini saya menggunakan gambar. Kemudian tombol untuk melihat record selanjutnya. Setelah itu saya ingin merapikan letak-letaknya terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk melihat tampilannya kita bisa klik form view. Dan seperti inilah tampilan dari form view-nya. Kita bisa langsung mengisikan datanya ke dalam form ini. Dan secara otomatis, data yang kita masukkan akan langsung tersimpan ke dalam database. Nah, kemudian untuk menaruh foto, kita klik kanan, kemudian insert object. Kemudian create from file, kemudian browse. Nah, kemudian kita bisa memilih gambar yang kita inginkan. Kemudian klik OK dan OK. Selanjutnya kita tekan save, maka secara otomatis data tersebut akan tersimpan pada tabel penduduk. Nah, selanjutnya saya ingin mengedit formnya terlebih dahulu. Saya ingin menghilangkan tampilan yang ini dan juga yang ini. Caranya klik design view, kemudian record selectornya kita no, kemudian navigation buttonnya juga no. Dan kita close, dan telah hilang tampilannya tersebut. Selanjutnya saya ingin memberi judul form ini. Untuk mengubah warnanya, kita bisa pergi ke home, kemudian ubah warnanya, bisa ubah fontnya, dan juga ukuran fontnya. Untuk mengubah warna tampilan yang biru ini, kita bisa klik design view, kemudian klik kanan, fill atau back color. Saya ingin warna ini. Kemudian save. Nah, kemudian kita ubah namanya. Dan oke. Untuk melihatnya, kita bisa melihat seperti ini. Ini untuk form data penduduknya telah selesai. Kita bisa langsung klik next untuk menambahkan data selanjutnya atau klik previews untuk melihat data sebelumnya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat tabel di mana tabel itu berfungsi untuk menampung data mengenai kondisi kesehatan masyarakat. Caranya itu create, kemudian klik table,
Kemudian kita akan berikan nama kolomnya. Klik OK. Nah, untuk nama field name-nya juga saya akan masukkan Enika. Dan nama kolom selanjutnya akan saya sesuaikan dengan data yang ada pada KTP, tapi tidak semuanya. Untuk tipe datanya, yang Enika saya menggunakan short text, kemudian foto saya menggunakan OLE object. Kemudian tekan save. Untuk melihat tampilan tabelnya, kita bisa klik datasheet view. Berikut tampilan tabel dari tabel kondisi kesehatan. Nah, kita bisa langsung mengisikan data ke dalam tabel ini, langsung pada tabel ini tanpa harus membuat form terlebih dahulu. Bisa langsung diisikan saja. Selanjutnya saya ingin membuat form yang fungsinya sama seperti form data penduduk, tapi form yang akan saya buat adalah form untuk mengisikan kondisi kesehatan masyarakat. Saya juga akan membuat form yang split seperti ini. Kemudian akan saya hapus. Kemudian design, saya klik add existing fields, kemudian klik 2 kali pada nama kolom. Untuk foto saya akan buka design view dan tarik ke tengah-tengah. Selanjutnya saya akan mengedit terlebih dahulu supaya tampilannya lebih rapi. Nah, untuk form ini saya akan samakan bentuknya dengan data penduduk dengan menambahkan 2 tombol yang ini dan juga tombol simpan dan batal. Caranya sama, klik design, kemudian ambil button, kemudian untuk go to previous record. Kemudian yang button juga seperti yang next-nya juga seperti itu. Kemudian untuk save yang record operation dan batal yang undo. Selanjutnya saya akan mengedit tombol-tombol ini terlebih dahulu. Nah, setelah selesai, saya selanjutnya akan mengedit bagian atas ini. Kemudian klik form view dan beginilah tampilan dari form data kondisi kesehatan masyarakat. Sama halnya dengan form ini, saya akan menghilangkan tombol ini. Design view, kemudian property sheets, kemudian pada record selector, klik no, dan navigation button juga klik no. Kemudian klik close, kemudian save. Kemudian lihat tampilan form view dan maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Kita juga langsung bisa mengisikan datanya ke dalam form ini. Foto juga kita klik kanan, kemudian insert object, kemudian create
from file, kemudian kita browse, tekan foto yang diinginkan, kemudian klik OK. Setelah itu klik simpan. Kita juga bisa menambahkan tombol hapus pada form ini. Caranya yaitu dengan form, dengan menekan button, kemudian record operation, kemudian delete record. Kemudian hapus. Nah, dapat dilihat, ini setelah ada data yang saya masukkan, ketika saya klik hapus, maka data tadi akan terhapuskan. Baik, sekian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.